sukunya Sa'idah, suku Sa'idah. Nama suku Sa'idah itu nama suku, atau mungkin disebut balai ya kali ya, balai rung atau balai gitu. Banjar Balai kalau di Bali. tempat musyawarah ya, tempat musyawarah pertemuan gitu. Nih, nah kisahnya apa? Kisahnya berhubungan erat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat beliau wafat, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW, kata Anas bin Malik, itu tidak pernah berlalu hari bagi kami di Madinah yang lebih gelap dengan gelapnya hari ketika wafat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu arti dari seorang Rasul. Ketika beliau sudah wafat, artinya tidak ada lagi, sudah tertutup. Semua permasalahan tidak bisa ditanyakan lagi kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, dan mereka terpikir gitu, akan hari kedepannya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat merasa hari itu begitu gelap dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kisah yang terkenal kan Abu Bakar Umar bin Khattab tidak percaya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya penggal kepalanya. Mungkin saking terpukulnya gitu ya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar dengan keimanannya yang kuat, beliau membawakan suatu ayat yang mana ayat tersebut menyatakan bahwasanya Nabi hanyalah seorang manusia. Lalu kata Umar bin Khattab, saya sering mendengar ayat ini, cuman ketika Abu Bakar menyebut ayat itu seakan-akan baru pertama saya dengar. Saking apa? Saking terpukulnya Umar bin Khattab dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hubungannya dengan tempat ini apa tadi? Saqifah Bani Sa'idah. Ini kayaknya harus diujikan nih kalau pas belum besok. 5 real. Saqifah Bani Sa'idah. Dalam bahasa lainnya Balai Musyawarah Suku Sa'idah. Nah, hubungannya adalah jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, orang-orang Ansor, siapa itu orang Ansor? Orang Madinah yang menunggu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Ansor bermusyawarah di sini. Apa yang mereka musyawarahkan? Yaitu bermusyawarah siapa yang akan kita angkat nanti. Karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat, diangkat menjadi pemimpin, baik pemimpin muslimin maupun pemimpin agama. Mereka bermusyawarah. Lalu terdengar oleh Abu Bakar dan Umar dan satu sahabat lagi yang lupa, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kalau tidak salah. Mereka bertiga datang ke sini langsung, buru-buru datang ke sini. Dan jenazah Nabi diselenggarakan oleh Ali bin Abi Thalib beserta beberapa sahabat yang lain. Mereka buru-buru ke sini, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kalau tidak salah yang ketiga. Mereka buru-buru ke sini karena ini hal yang sangat penting gitu. Berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan darah. Karena kalau berkaitan dengan pemimpinan berarti berkaitan dengan tumpah darah gitu. Pemimpin tidak ada, vakum power, bisa perang saudara kan, bisa pecah. Nah, maka mereka tahu akan pentingnya hal tersebut. Abu Bakar, Umar dan satu sahabat lagi berburu-buru ke sini dan mereka dialog. Mereka dialog sampai bertemu satu titik keputusan bahwasanya Abu Bakar lah yang paling berhak menjadi pemimpin yang disebut dengan khalifah. Dan dialog mereka dan dialog sahabat tersebut bukan dialog saya ingin jadi pemimpin, bukan. Mereka mendialogkan bahwasanya mereka berdialog untuk mencari pemimpin, bukan saya ingin jadi pemimpin, tetapi siapa yang paling berhak untuk jadi pemimpin. Itu yang mereka dialogkan. Beda kan kalau zaman sekarang, pilihlah saya kan. Kalau dulu itu siapa yang paling berhak, mereka sampaikan hadis. Oh, saya pernah mendengar Nabi seperti ini mengatakan, mereka sampaikan ayat, begitu seterusnya. Dan sehingga sepakatlah para sahabat bahwasanya Abu Bakar lah yang menjadi pemimpin penerus Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil yang paling kuat adalah Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar untuk menggantikannya sholat, jadi imam. Nabi menyuruh Aisyah untuk menyuruh ayahnya
Abu Bakar ayah dari Aisyah kan, mertua Nabi sekaligus juga. Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam sholat. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu hatinya lemah. Maksudnya ketika dia sholat nangis gitu. Ketika sholat nangis gitu. Rasulullah tetap ngotot, tetap Abu Bakar jadi jadi imam sholat, Kalau tidak salah 3 kali itu. Nabi bangun, Nabi suruh Aisyah untuk menjadikan Abu Bakar, menyampaikan pada Abu Bakar untuk jadi imam, pingsan lagi, begitu lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nah, itu dalil yang paling kuat oleh para sahabat. Nah, itulah kisahnya. Dan Nabi Muhammad SAW terlambat dikuburkan. Hari Senin meninggal, hari Rabu dikuburkan. Kenapa? Salah satu sebab yang pertama, karena sahabat banyak yang di luar Madinah. Salah satunya yaitu rombongan perang Usamah bin Zaid yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memerangi siapa? Ada yang tahu? Romawi. Hebatnya. Kalau dibandingkan sekarang, Indonesia diutus untuk memerangi Amerika gitu. Berani banget. Tapi iman mereka kuat gitu. Usamah diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sekelompok pasukan untuk menyerang Romawi, untuk berperang melawan Romawi. Dan Usamah ketika itu umurnya, ada yang tahu? 13 tahun. 13 tahun telah jadi jenderal. Luar biasa. Nah, ketika di perjalanan Usamah mendengar ada wafatnya Rasulullah SAW, akhirnya pasukan tadi balik. Karena wafatnya Rasulullah SAW, maka belum sempat perang. Makanya terlambat dimakamkan karena banyak sahabat yang belum tahu. Dan yang kedua, rumah Nabi itu kecil. Rumah Nabi yang itu adalah rumah Aisyah juga kecil. Jadi orang sahabat bergantian untuk melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah satu rombongan, sholat lagi satu rombongan. Begitu terus. Dan faktor yang ketiga yang kita ceritakan di Saqifah Bani Sa'idah, bahwasanya para sahabat masih berdiskusi siapa yang akan memimpin. Siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya pemakaman Nabi dikebumikan agak terlambat sampai hari Rabu. Dan Nabi Muhammad SAW dikebumikan di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Yang kalau kita lihat dari arah masjid itu ada kubah hijau. Kalau gambar Masjid Nabawi kan rata-rata kubah hijau kan ya? Rata-rata. Nah, itu rumah Aisyah itu. Di bawahnya itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar bin Khattab. Ada 3, kuburan Rasulullah dan 2 sahabatnya. Nah, Abu Bakar kenapa dikuburkan di sana? Dia minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di sana. Umar juga dikuburkan di sana, minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di sana. Karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi mereka berdua sahabat meminta kepada Aisyah untuk dikuburkan juga di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi kuburan Rasulullah dan 2 sahabat ini seperti ini. Sebenarnya seandainya ini kuburan Nabi Muhammad SAW, ini arah kepalanya, ini arah kakinya. Nah, kuburan Abu Bakar itu di bahu Nabi gini. Ini Abu Bakar, bukan, ini contohnya ya, contohnya saja. Ini di bahunya seperti ini, ke bawah seperti ini. Dan kuburan Umar begini, di bawah juga seperti ini. Bisa dibayangkan ya? Nah, begitu posisi ini. Yang mana punya tuh? Begitu posisi letak kuburannya ya, Dan kita jelaskan juga sekarang, mumpung saat di sini. Nah, kuburan Nabi Muhammad SAW itu berada di rumah Aisyah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, langsung dikuburkan di mana Nabi wafat. Kata Nabi Muhammad SAW, al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Nabi Muhammad SAW meninggal di rumah Aisyah di kota Madinah, maka dikuburkan di kota Madinah di rumah Aisyah. Karena ada musyawarah juga ketika itu sahabat. Ini Nabi dibawa kemana? Apakah di Madinah atau di Mekah? Mekah kampung kelahirannya, Madinah tempat hijrahnya. Akhirnya berdebat. Keluarlah ada salah seorang sahabat mengatakan, kalau tidak salah Abu Bakar juga mengatakan al-anbiya dufinu haitsu qubidu.
para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Akhirnya para sahabat sudah mendengar hadis tersebut, mereka taslim, mereka menerimanya, lalu dikuburkan di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Ada yang mengatakan di kamar Aisyah, ada yang mengatakan bukan di kamar Aisyah. Jadi ruangan Aisyah itu cuma dua, kamar dan bukan kamar. Kalau bahasa lainnya mungkin apa ya? Halaman ya, cuman bukan halaman seperti ini. Ada pagarnya juga. Jadi ada ruangan, kamar. Kalau teras dia hanya ini, tidak ada atap. Tidak ada atap tapi semuanya ada dinding. Kayak gitu rumah orang Arab dulu. Nah, Nabi dikubumikan di sana. Nabi dikubumikan di sana. Ya, jadi Nabi dikubumikan di rumah Aisyah. Nah, posisi sekarang coba perhatikan, kalau di gambar-gambar kita sering lihat kan ya, kubah hijau itu masuk bagian dari masjid kan. Padahal di bawah kubah hijau itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kuburan rumah Aisyah itu dulu menempel dengan masjid Masjid Nabawi, nempel. Dan bukan bagian dari masjid. Kuburan rumah sendiri, masjid sendiri. Hanya saja posisinya nempel. Posisinya hanya saja nempel. Nah, ketika Nabi wafat, Nabi kuburkan sana, Abu Bakar kuburkan di sana, Umar dikuburkan di sana. Lalu ada perluasan ketika masa Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Perluasan Masjid Nabawi arah ke rumah Aisyah. Nah, makanya ketika masa Umar bin Abdul Aziz tersebut, rumah Aisyah dipugar, lalu kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar dipagar menjadi 3 pagar. Pertama, rumahnya dipugar. Rumahnya dipugar menyerupai kubus petak dengan batu hitam. Permanen, tidak ada kunci, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Permanen. Lalu di luar rumah tersebut dibuat pagar segi 5. Lalu di luar pagar segi 5 tersebut dibuat juga pagar yang ketiga, pagar yang kita lihat warna hijau. Warna hijau. Nah, itu pertanda bahwasannya rumah Nabi tidak dimasukkan ke dalam masjid walaupun dikelilingi oleh masjid. Nah, rumah Nabi atau rumah Aisyah tidak bagian dari masjid walaupun dikelilingi oleh masjid. Tampaknya dia di dalam masjid, cuman bukan bagian dari masjid. Sederhananya, tanah rumah Aisyah tersebut tidak diwakafkan untuk masjid. Itu sederhananya, tidak diwakafkan untuk masjid. Beda Masjid Nabawi yang lain, itu diwakafkan untuk masjid. Masjid Nabi yang dibangun oleh Nabi itu dibeli oleh Nabi lalu diwakafkan. Dibeli dari anak yatim sekitar 10 dirham kalau tidak salah, lalu diwakafkan tanahnya untuk masjid. Sedangkan rumah Aisyah yang ada kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar itu tidak pernah diwakafkan untuk masjid. Maka bukan bagian dari masjid. Nah, seandainya misal biasanya yang melewati pagar hijau kuburan Nabi itu biasanya presiden, raja atau menteri, perdana menteri yang lainnya. Itu seandainya kalau ada yang sholat di dalam pagar hijau, berarti dia tidak sholat di dalam masjid, yang artinya tidak dapat pahala 1000 pahala sholat. Nah, itu maksudnya ya. Jadi walaupun bentuknya di dalam masjid, cuman bukan bagian dalam masjid. Nah, ya sederhananya misal ada tanah yang di satu petak sawah dikelilingi oleh sawah-sawah orang lain yang punyanya beda. Itu apakah disebut satu orang yang punya? Enggak kan? Tetap 2 orang kan? Walaupun aksesnya ke tanah yang di tengah ini harus lewat tanah orang lain. Itu kan sederhana. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya udah capek. Di dalam, di depan ada, dia beda sendiri tuh. Ada yang seperti besi itu warnanya emas. Itu tanda apa? Oh enggak, itu hanya dibangun oleh kerajaan Arab Saudi. Antum Bapak di depan ya? Paling depan. Lebih ke depan. Yang ada payung di dalam. Iya, payung di dalam, terus kemudian ada pemisah lagi tuh. Itu bukan pemisah itu. Itu apa ya? Hanya dibangun oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengaliri listrik. Alam. Kirain saya tadi ada pembatas yang menandakan bahwa ini yang bukan wakaf. Oh enggak, itu beda lagi. Itu enggak ada. Itu ada penanda lagi antara masjid yang sudah ada sejak zaman Nabi dengan yang sudah dibangun sekarang, perluasan.
Itu bukan tandanya, bukan itu juga. Tandanya ada tempel-tempelan. Mungkin meninggalnya di depan Aisyah ya. Rumah Aisyah. Itu ada tanda-tanda apa sebab misalkan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, bukan? Tanda sebab gimana? Ya misalnya tanda-tanda akan meninggal, sakit atau apa gitu, atau tanda-tanda Iya, Nabi lain. sakit. Nabi sakit. Terlebih dulu Nabi sakit, makanya pingsan 3 kali kan tadi. Nabi sakit demam panas. Demam panas tinggi, pingsan berkali-kali. Kalau disebutkan 3 kali ya, sampai tidak bisa mengimami sholat. Nabi sakit. Dan sebelum Nabi meninggal, Nabi minta izin kepada para istrinya untuk bermalam di rumah Aisyah saja. Nabi kan poligami kan. Nabi minta izin kepada semua istrinya, saya minta izin untuk tidak bisa ke tempat kalian semuanya karena saya sakit, saya bermalam di rumah Aisyah saja. Sampai Nabi wafat karena sakit. Baik. Itu makamnya itu Nabi itu menghadap ke kiblat kan? Apa? Menghadap kiblat. Iya, tuntas. Kiblat. Maksudnya Posisi kalau orang menghadap sholat nanti kan menghadap kuburan nggak itu? Enggak ada Di sampingnya. Gitu, kan? samping. Makanya dibangun 3 pagar tadi Ah, untuk supaya orang tidak menghadap ke ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Baik. Ada lagi Bapak Ibu tanyakan? Selesai ya? sama ini. Baik, untuk agenda besok Ibu sekalian kita umumkan untuk agenda besok kita